Bab 1701. Leon. Willy ketakutan saat melihat Leon. Ia menangkap Cynthia dengan harapan bisa memikat Leon ke dalam perangkapnya, tetapi tidak pernah menyangka Leon akan tiba secepat itu tanpa memberitahu satu pun seniman bela diri di Liberton's Mansion. Semuanya tampak mustahil dan dia tidak dapat mengerti bagaimana Leon melakukannya. Tentu saja, dia tidak menyadari adanya pil pencari jiwa dan tidak tahu bahwa Leon tidak akan pernah bisa melewati semua jebakan di Liberton Mansion untuk menemukan Cynthia. Akhirnya kau datang juga, Leon. Aku sangat senang. Cynthia sangat gembira dan keputusasaan dalam dirinya langsung lenyap tanpa jejak. Karena tidak dapat menahan rasa takutnya lebih lama lagi, dia melemparkan dirinya ke pelukan Leon dan menangis. Tidak apa-apa sekarang, Cynthia. Sudah berakhir. Aku di sini dan tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Leon memeluk Cynthia, suaranya lembut, namun penuh tekad. Aku percaya padamu. Cynthia ingin melampiaskan emosinya dan menarik diri dengan senyum berseri-seri. Karena tamparan yang diterimanya dari Willy di kantor, satu sisi pipinya tetap merah dan bengkak dan Leon merasakan sakit yang tajam di dadanya ketika ia membelai pipinya dengan lembut. Sialan, Willy Liberton. Dasar sampah. Sudah saatnya kita menyelesaikan masalah kita. Leon menyipitkan matanya dengan jahat saat ia bergerak untuk membalaskan dendam pada Ruth dan Cynthia. Kalian berdua, hentikan dia. Aku akan mencari bantuan. Willy yang ketakutan memerintahkan dua pria parubaya di belakangnya dan langsung melarikan diri. Ayahnya pernah melawan Lon di masa lalu ketika Leon membeli perusahaan farmasi miliknya dan bahkan ayahnya, yang berada di puncak negara penguasa tertinggi, dikalahkan oleh Leon, jadi dia tidak berani bermimpi bahwa dua orang di negara penguasa tertinggi dapat mengalahkan Leon. Namun, begitu dia membawa semua seniman bela diri yang cakap di rumah Liberton, kematian Leon akan menjadi hal yang pasti. Kau tidak akan bisa kabur semudah itu. Leon mendengus dan melesat ke arah Willy sambil menggendong Cynthia dengan satu tangan. Cukup, bocah nakal. Kau akan menemui ajalmu sekarang karena kau ada di sini. Kedua lelaki itu meraung dan melancarkan serangan mereka dengan kecepatan kilat. Willy tahu apa yang bisa dilakukan Leon, tetapi kedua pria itu belum pernah melawan Leon sebelumnya dan tidak tahu seberapa kuatnya dia. Melihat Leon masih muda dan namanya hampir tidak dikenal di kalangan seniman bela diri, mereka berasumsi bahwa dia bukan lawan yang tangguh. Keduanya langsung memutuskan untuk melenyapkan Leon untuk memenangkan hati Crowley Liberton. Minggir, siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Leon menyipitkan matanya dan menyerang salah satu dari kedua pria itu. Bab 1702. Kau pasti ingin mati. Lelaki itu mencibir dan berpikir dalam hati, berani sekali bocah nakal seperti dia menghadapiku secara langsung. Ia mengintensifkan serangannya dan bermaksud menghancurkan Leon dengan satu pukulan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya tidak berjalan sesuai rencananya. Bam! Serangannya dengan kekuatan penuh dengan mudah digagalkan oleh Leon dan Leon tetap utuh tanpa cedera. Sementara itu, gelombang energi sejati dalam keadaan tertinggi awal berkumpul di tangan Leon dan pukulan mendarat di dadanya. Pria itu memuntahkan darah dan langsung terbang ke dinding di belakangnya. Bagaimana ini mungkin? Pria itu meletakkan tangannya di dadanya dan menatap Leon dengan tak percaya. Ia dianggap sebagai seniman bela diri ulung yang telah mencapai keadaan penguasa tingkat lanjut, namun ia dikalahkan dan terluka parah oleh seorang pemuda yang tidak terkenal dan ia merasa sulit untuk menerimanya. Mati. Sementara itu, seorang pria lain menyerang ke arah Leon dan menyerang punggung Leon. Leon menggendong Cynthia dengan satu tangan dan tidak dapat membalas serangan itu, jadi ia hanya berbalik untuk menerima pukulan itu dengan dadanya. Bam! Serangan itu menghantam cit milik Leon dan pria itu sangat gembira. Bagus! Pria lainnya yang terluka pun ikut gembira. Tidak peduli seberapa kuatnya Leon, dia terbuat dari tulang dan daging, dan akan menderita kerusakan luar biasa begitu dia menerima pukulan di dadanya. Sebelum keduanya sempat merayakan kemenangan mereka, apa yang terjadi selanjutnya mengguncang mereka sampai ke inti. Leon tidak hanya tidak terluka, tetapi dia bahkan tidak bergeming meski terkena hantaman itu. Itu tidak mungkin. Kedua pria itu benar-benar tercengang dan tidak ada satupun dari mereka yang dapat mengerti bagaimana Lon dapat menahan serangan sekuat itu dengan tubuhnya.
Begitu surrealisnya sehingga tak seorang pun di antara mereka akan mempercayainya sebagai kenyataan jika mereka tidak melihatnya terjadi di depan mata mereka. Kalianlah yang seharusnya mati, dasar brengsek tua. Leon mendengus dan segera melancarkan serangan ke dada lelaki itu. Bab 1703. Tidak, lelaki itu mencoba menghindar namun memfokuskan seluruh tenaganya pada serangan sebelumnya dan tidak memiliki tenaga lagi untuk menghindar. Pada saat-saat terakhir, dia berhasil memiringkan tubuhnya ke samping, nyaris terhindar dari pukulan yang diarahkan ke dadanya, tetapi pukulan itu malah mendarat di bahunya. Patah. Rasa sakit yang tajam menjalar ke bahunya dan ia terlempar ke kejauhan. Setelah mendarat di tanah, ia memuntahkan darah dari mulutnya dan langsung kehilangan semua kemampuan untuk bertarung. Kenali tali sepatumu. Leon mengejek setelah mengalahkan orang-orang itu dan bersiap mengejar Willy, yang kabur lebih dulu. Namun, dia terdiam setelah melangkah beberapa langkah ke depan dan berbalik untuk bertanya kepada Cynthia. Apakah mereka berdua yang melukai Spencer dan Stephen? Ya, Cynthia mengangguk. Bagus. Aku akan membuat kalian berdua membayar atas apa yang kalian lakukan pada saudara Sharp. Leon mencibir dan melangkah ke arah orang-orang itu. Apa yang kau lakukan? Jangan mendekat. Perasaan tidak enak merasuki kedua lelaki itu. Diam. Leon mendengus dan melangkah ke arah salah satu pria itu, sebelum menginjak titik laut energinya untuk menghancurkan kekuatannya. Lelaki itu merintih dan jatuh ke tanah. Sekarang, giliranmu. Leon mencibir dan berbalik untuk berjalan ke arah pria itu, hati pria itu hancur setiap kali Leon melangkah. Jangan. Dengan ketakutan, dia berteriak dengan tegas, aku peringatkan kau. Aku salah satu keturunan langsung dari garis keturunan kedua Liberton. Jika kau berani menghancurkan kekuatanku, Liberton tidak akan membiarkanmu. Begitukah? Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan para Liberton kepadaku, tetapi aku tahu bahwa aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Leon mendengus dan menginjak energi si poin miliknya juga. Leon bukanlah orang yang menikmati pertumpahan darah dan kedua pria itu seharusnya menganggap diri mereka beruntung karena mereka tidak terbunuh. Setelah kekuatan kedua pria itu hancur, Leon mengabaikan mereka dan meraih tangan Cynthia untuk bergegas keluar. Sementara itu, Willy berhasil melarikan diri ke halaman dan berteriak sambil berlari, seseorang. Leon, bajingan kecil itu ada di sini. Tolong aku. Leon, Willy mengatakan kepadaku bahwa para Liberton telah memasang perangkap untuk menghabisimu. Mungkin sebaiknya kita pergi sekarang dan merencanakan serangan balik dengan hati-hati, kata Cynthia. Dia tahu bahwa Lon kalah jumlah dan mustahil bagi Leon untuk menghadapi semua Liberton. Karena dia aman dan tidak terluka, dia pikir akan lebih baik untuk segera pergi sebelum semua ahli bela diri Liberton mengepung mereka, atau mereka tidak akan punya tempat untuk lari. Bab 1704. Tidak apa-apa. Jangan khawatir, Cynthia. Aku sudah meminta Iris menghubungi keluarga Skemel untuk meminta bantuan. Keluarga Liberton tidak akan bisa menyakitiku. Lon tersenyum meyakinkan. Tapi, Cynthia masih khawatir karena mereka berada di jantung wilayah Liberton. Bahkan dengan bantuan Skemel, Leon mungkin tidak akan bisa menang. Selain itu, Skemel butuh waktu untuk tiba di rumah besar Liberton dan tidak ada yang tahu apakah Leon bisa melawan semua Liberton sendirian sementara itu. Tidak ada, tetapi aku akan menghancurkan Willy dan membalaskan dendammu dan Ruth. Bukan itu. Aku juga akan menyingkirkan kaum Liberton dari wilayah selatan. Kata Leon dengan tekad. Adalah hal yang wajar jika terjadi konflik antara seniman bela diri dan seandainya kaum Liberton mencoba melawannya secara langsung, Leon juga akan menghadapinya dengan terhormat. Namun, kaum Liberton malah mengincar wanita-wanita tak bersalah dan Willy bertindak lebih jauh dengan mematahkan kaki Ruth. Leon sangat marah dan bertekad untuk membasmi kaum Liberton. Setelah menghabiskan banyak waktu bersama teman-temannya, dia mulai menganggap Cynthia, Ruth, dan Snow sebagai keluarganya dan Cynthia merupakan orang terpenting kedua baginya setelah Iris. Oleh karena itu, dia tidak akan membiarkan siapapun yang berani menyakiti mereka berapapun biayanya. Kau ingin menyingkirkan kaum Liberton dari wilayah selatan. Sombong sekali. Tepat pada saat itu, mereka mendengar suara,
diikuti oleh munculnya dua pria tua berusia 60-an dan selusin seniman bela diri berbakat. Penatua ketiga, penatua keempat, kalian akhirnya di sini. Aku sangat senang. Willy merasa lega dan segera merangkak menuju orang-orang tua itu. Kedua pria itu adalah dua orang tetua Liberton. Keluarga Liberton berencana untuk memancing Leon dan keluarga Skemel ke rumah besar mereka dan untuk melawan keluarga Skemel. Crowley, kepala keluarga, mengumpulkan setiap seniman bela diri yang cakap dalam keluarga ke halaman depan untuk menyergap Lon dan keluarga Skemel, hanya menyisakan dua orang tetua dan selusin seniman bela diri lain di dalam rumah. Yang membuat mereka bingung, Leon berhasil menyelinap ke dalam rumah besar sebelum keluarga Skemel tiba dan muncul di halaman dalam rumah tanpa memberitahu siapapun. Para tetua hanya waspada mendengar teriakan Willy dan berhasil datang menyelamatkannya, sementara Liberton lainnya belum diberitahu tentang kedatangan Leon. Apakah Anda baik-baik saja, Tuan Willy? Tetua ketiga bertanya dengan khawatir. Aku baik-baik saja. Tetua ketiga, itu Leon Wolf. Bunuh dia. Willy menunjuk ke arah Lon dan memerintah dengan kejam. Ya, tetua ketiga mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada semua Liberton lainnya untuk mengepung Cynthia dan Lon guna mencegah mereka melarikan diri. Bab 1705. Selain itu, Leon memiliki alat pertahanan yang memberinya kekuatan yang setara dengan seorang seniman bela diri di puncak negara penguasa. Berhati-hatilah agar tidak tertipu. Willy mengingatkan yang lain. Setelah konflik ketika Leon membeli perusahaan farmasi, Willy mengetahui bahwa Leon adalah seniman bela diri yang biasa-biasa saja dan ia hanya berhasil mengalahkan Wade dengan bantuan alat pertahanan. Namun, kedua tetua Liberton itu sama-sama semi-emperor dan jauh lebih cakap dibandingkan dengan Wade. Dengan bantuan seniman bela diri lainnya, mereka seharusnya dapat menyingkirkan Leon dengan mudah kecuali jika ia mencapai Emperor State. Di wilayah selatan, Yuri dan Rodney adalah satu-satunya di generasi mereka yang telah mencapai negara kaisar. Keduanya adalah pewaris keluarga yang sangat kuat dan memiliki bakat langka dalam seni bela diri. Leon hanyalah kerabat keluarga Skemel, jadi tampaknya tidak realistis untuk berpikir bahwa Leon dapat mencapai negara kaisar. Alat pertahanan, itu sama bergunanya dengan sampah di hadapan kita. Saudaraku, tetaplah di sini. Aku akan menghancurkan anak ini. Tetua keempat mencibir dengan nada menghina. Tetua keempat berada dalam keadaan semi-kaisar dan alat yang memiliki kekuatan seperti keadaan penguasa puncak tidak akan cukup untuk menangkis serangannya. Dia melangkah maju dan berhenti beberapa meter dari Leon. Bersiaplah untuk mati, bocah nakal. Tanpa basa-basi lagi, dia menyerang Leon dengan kecepatan kilat. Beraninya kau bersikap sombong saat kau lemah seperti ini. Ketahuilah posisimu. Leon mengejek dan alih-alih mundur, ia melesat ke arah tetua keempat. Sejak ia melawan Anderson dan Bill di Skemel's Mansion, levelnya naik dari Intermediate Foundation Pace ke Advanced Foundation Pace, yang berarti ia memiliki kekuatan yang setara dengan Intermediate Overlord State. Dengan mekanisme pertahanan yang kuat dari Mirror of Sovereign, ia dapat dengan mudah menangkis serangan dari seniman bela diri di bawah Emperor State. Karena tetua keempat hanya seorang semi-kaisar dan masih jauh dari mencapai negara kaisar, Leon tidak perlu takut pada apapun. Kau akan mati. Tetua keempat mencibir dingin. Leon tengah mengerahkan kekuatan spiritualnya dan mustahil bagi siapapun untuk mendeteksi di level mana Leon berada, namun, dilihat dari kecepatan dan kekuatan ledakannya, tetua keempat telah memastikan bahwa Leon hanya berada di tahap penguasa menengah atau lanjutan, yang jauh dari level tetua keempat. Jadi dia sama sekali tidak melihat Leon sebagai lawan yang sepadan. Mengenai alat pertahanan yang dimiliki Leon, dia yakin bahwa alat itu memberikan Leon kekuatan yang setara dengan kekuatan seorang ahli bela diri di puncak tahap penguasa, jadi akan mudah bagi seorang semi-kaisar sepertinya untuk menghancurkan pertahanan Leon. Tetua keempat memperkuat serangannya dengan harapan dapat mengalahkan Leon dengan satu pukulan. 1706. Bab 1706. Dasar bodoh. Willy mencibir dan menatap Leon meskipun ia tampak seperti orang bodoh ketika melihat Leon berhadapan langsung dengan tetua keempat. Ia tahu harta karun sulit didapat, terutama ketika harta karun itu memiliki kekuatan yang luar biasa.
Setelah mengamati pertarungan antara Leon dan Wade dan melihat bagaimana Wade berhasil melukai Leon pada awalnya, Willy memutuskan bahwa alat pertahanan yang dimiliki Leon memiliki kekuatan di puncak negara penguasa tertinggi. Mempertimbangkan seberapa rendah tingkat kekuatan Lon, ia mungkin dapat bertahan hidup dari beberapa serangan dari tetua keempat jika ia bergerak cepat sambil menggunakan alat pertahanan itu. Namun, Leon cukup sombong untuk berhadapan langsung dengan tetua keempat dan Willy yakin bahwa ini akan menyebabkan kematian Leon. Tangkap dia, tetua keempat. Para Liberton lainnya bersorak karena mereka semua berasumsi bahwa seorang pemuda seperti Leon akan mampu mengalahkan seorang seniman bela diri yang ulung seperti tetua keempat. Di tengah sorak-sorai mereka, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan mereka. Bam! Setelah suara yang memekakan telinga, energi kuat tetua keempat merobek serangan Leon dan melesat ke arah Leon. Leon memiringkan tubuhnya dan menerima serangan dengan cermin penguasa di dadanya, sambil terus mengayunkan serangan ganda dengan energi sejatinya ke tetua keempat. Apa-apaan ini? Tetua keempat tersentak dan senyum di wajahnya membeku ketika dia merasakan energi sejati Leon. Dia tidak pernah menyangka Leon akan selamat dari serangannya tanpa cedera, apalagi meluncurkan serangan lain dengan sedikit waktu pemulihan. Tetua keempat benar-benar lengah dan sebelum dia sempat bereaksi, dia terlempar. Dia memuntahkan darah dari mulutnya, abunya terbanting ke tanah di kejauhan. Tulang-tulangnya mengancam akan hancur dan dia menjadi tak berdaya karena rasa sakitnya. Bagaimana mungkin, Willy, tetua ketiga, dan yang lainnya semua terkejut saat mereka menatap Leon dengan tak percaya. Mereka semua berasumsi Leon terlalu lemah untuk menjadi lawan tetua keempat. Namun, Leon tidak hanya mengalahkan tetua keempat, dia berhasil melukainya dengan satu pukulan. Semua orang membeku karena terkejut. Tuan Willy, bukankah Anda mengatakan bahwa alat yang dimiliki Leon hanya ada di negara penguasa puncak? Bagaimana dia berhasil menghentikan serangan saudara laki-laki saya dan malah melukainya? Tetua ketiga bertanya dengan tidak sabar. Dia bisa tahu bahwa kecepatan dan daya ledak Leon kalah dibandingkan tetua keempat, jadi dia berasumsi bahwa Leon hanya berhasil menang dengan bantuan alat pertahanan, dan tetua keempat hanya kalah karena dia disesatkan untuk meremehkan lawannya. Bab 1707. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mungkinkah alatnya memiliki kekuatan lebih besar daripada negara penguasa puncak? Bagaimana mungkin? Willy tertegun dan bingung. Kekuatan suatu alat biasanya tetap tidak berubah dan dia berasumsi bahwa alat tersebut hanya berada pada puncak keadaan penguasa setelah Leon dilukai oleh Wade. Namun Leon berhasil mengalahkan seorang semi-kaisar dengan alat yang berada pada puncak keadaan penguasa. Hal itu sungguh di luar pemahamannya sehingga ia kesulitan memahami situasinya. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa cermin penguasa bukanlah harta karun biasa, tetapi harta karun super yang kekuatannya meningkat seiring dengan peningkatan kekuatan pemiliknya, sesuatu yang tidak dapat dipahami Willy. Lupakan saja, alat hanyalah alat dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Mari kita lihat seberapa jauh dia bisa melakukannya hanya dengan alat. Tetua ketiga berkata dengan dingin. Tetua ketiga hidup cukup lama untuk mengembangkan pengetahuan yang luas tentang harta karun. Baik peralatan defensif maupun ofensif membutuhkan banyak waktu dan energi untuk ditawarkan, dan tingkat pemanfaatannya seringkali hanya berada dalam kisaran 3 kali lipat. Karena Leon sudah menangkis serangan tetua keempat, ia hanya punya 2 kesempatan lagi. Selama tetua ketiga mencoba memancing Leon untuk menggunakan pertahanan yang tersisa, kehancuran Leon sudah pasti. Dia mengangkat tangannya dan memerintahkan Liberton lainnya. Maju, hancurkan pertahanannya. Ya, yang lainnya segera melompat ke udara dan menyerang Leon. Sialan, ekspresi Leon menjadi gelap. Meskipun pertahanan cermin penguasa hampir tidak bisa ditembus, ukurannya terlalu kecil dan hanya bisa melindungi area dada Leon. Dalam duel 1 lawan 1, dia tidak akan takut pada lawan manapun yang berada di bawah negara kaisar. Namun, kelompok yang menyerbunya termasuk seniman bela diri di negara penguasa tingkat lanjut dan puncak, yang merupakan ancaman besar baginya. Dia kalah jumlah dan harus menjaga Cynthia, jadi dia tidak dapat bertahan dari serangan itu bahkan dengan cermin penguasa. Cynthia,
Pegang erat-erat. Leon meraung dan menarik Cynthia lebih dekat dengan satu tangannya sambil mundur untuk menghindari serangan, sembari meraih pil naga dari sakunya dan menelannya. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengutuk dirinya sendiri dalam hati karena terlalu percaya diri. Jika dia minum pil naga lebih awal, dia tidak akan berada dalam posisi sulit seperti ini. Syukurlah, dia tidak terlambat dan dia bertekad untuk menanamkan rasa takut kepada Tuhan dalam diri lawan-lawannya begitu pil naga mulai berefek. Chapter 1708. Leon, awas! Cynthia memucat saat melihat semua seniman bela diri menyerbu ke arah mereka. Dia terus melingkarkan lengannya di leher Leon sambil hatinya hancur. Untuk melindungi Cynthia, Leon tidak dapat menghindari semua serangan dan terkena beberapa serangan. Untungnya, ia berpengalaman dalam pertempuran dan bereaksi cepat untuk menangkis serangan dengan Mirror of Sovereign agar tidak mengalami kerusakan yang sebenarnya. Haha, dia sudah kehabisan akal. Tetua ketiga dan Willy tertawa terbahak-bahak saat melihat betapa tidak senangnya Leon. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mengguncang hati mereka. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Leon mendengus dan akhirnya mulai melawan. Saat pil naga mulai berefek, kekuatan Leon meroket hingga ke puncak alam semi kaisar, mengalahkan para petarung di bawah alam kaisar, dan kekuatan cermin kedaulatan meroket hingga ke alam kaisar menengah, yang membuat Leon jauh lebih unggul dari kelompok petarung sebelumnya. Alih-alih mundur, ia melesat ke arah salah satu seniman bela diri, dan seperti seekor serigala yang melesat menuju kawanan domba, seorang pria terjatuh kemanapun ia pergi dan dalam hitungan saat, lebih dari setengah seniman bela diri itu dikalahkan. Bagaimana itu mungkin? Willy dan tetua ketiga mengucek mata mereka karena tak percaya. Jelaslah bahwa Liberton berada di atas angin dan Leon terpaksa berada dalam posisi bertahan. Namun, Leon tampaknya berubah secara tiba-tiba dan membalikkan keadaan untuk mengalahkan para seniman bela diri. Begitu tidak nyata sampai mereka merasa terguncang sampai ke akar-akarnya. Mati! Tetua ketiga tersadar dan langsung melompat ke arah Leon, sebelum melancarkan pukulan ke punggung Leon. Dia tidak tahu bagaimana Leon berhasil membalikkan keadaan, tetapi dia tahu bahwa Leon telah menerima beberapa serangan sebelumnya dan berasumsi bahwa Leon sudah kehabisan kesempatan untuk menggunakan alat pertahanannya. Melihat ini sebagai kesempatannya untuk melenyapkan Leon, tetua ketiga menghentikan kesempatan itu. Beraninya kau menyerangku dari belakang, dasar brengsek tua. Mati saja. Leon menyipitkan matanya dengan dingin dan berbalik untuk melancarkan serangan cepat ke tetua ketiga. Ketahui tempatmu. Tetua ketiga mencibir dengan jahat. Dalam benaknya, akan menjadi tindakan bunuh diri bagi seorang pria yang tidak memiliki kekuatan untuk melawannya secara langsung tanpa bantuan alat pertahanannya. Jadi dia memperkuat kekuatan dalam serangannya dan berusaha menghabisi Leon dalam sekejap. Mati. Sementara itu, beberapa seniman bela diri mengumpulkan energi mereka untuk membentuk serangan yang jauh lebih kuat dan meluncurkannya ke punggung Leon. Terjebak di tengah-tengah antara dua serangan, semua jalan bagi Leon untuk melarikan diri tersegel dan sudah terlambat baginya untuk mundur atau menghindari serangan itu. Bab 1709. Hebat, bunuh bajingan kecil itu. Willy mencibir saat harapan kembali muncul di matanya. Ia tahu bahwa dengan musuh di segala arah, Leon tidak akan bisa lagi melarikan diri, tidak peduli seberapa kuatnya dia, kecuali ada keajaiban. Tepat saat ia asyik dengan angan-angannya, apa yang terjadi selanjutnya menghancurkan harapan terakhirnya. Bam! Setelah mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, Leon menangkis serangan tetua ketiga dengan energi spiritualnya dan melancarkan serangan ganda dengan energi sejatinya dalam keadaan tertinggi awal, mengirimkan tinjunya ke arah tetua ketiga dengan kecepatan kilat. Ini tidak mungkin. Tetua ketiga terkesiap tak percaya melihat pemandangan di hadapannya. Ia mengira Leon kehabisan waktu untuk menggunakan alat pertahanan dan tidak akan mampu bertahan dari serangannya. Yang membuatnya bingung, Leon tidak hanya melakukannya dengan mudah, ia berhasil melancarkan serangan lain dalam hitungan detik. Tetua ketiga masih dalam momentum serangan pertamanya dan meskipun berusaha menghindari serangan Leon, dia tidak berdaya dan hanya bisa menyaksikan energi Leon menyerbunya. Sudah berakhir. Di tengah keputusasaan tetua ketiga, beberapa Liberton lainnya melancarkan serangan di belakang Leon. Sialan!
Ekspresi Leon menjadi gelap. Jika dia meneruskan serangannya, serangan ganda itu mungkin akan melukai tetua ketiga, tetapi dia juga akan menderita luka-luka akibat serangan di belakangnya. Leon hampir tidak rela mengorbankan dirinya untuk melukai tetua ketiga, jadi dia menghentikan serangannya dan berbalik untuk menerima serangan di belakangnya dengan cermin kedaulatan. Bam! Leon terkena serangan di dada, namun dengan pertahanan kuat dari Mirror of Sovereign, tak satu pun serangan berhasil melukainya. Apakah dia benar-benar manusia? Willy dan yang lainnya tercengang. Meskipun mereka tahu bahwa Leon memiliki alat pertahanan, semua alat memiliki batasnya. Namun, Leon tidak hanya berhasil menangkis serangan para ahli bela diri Liberton, ia bahkan berhasil bertahan dari serangan dari berbagai arah pada saat yang bersamaan. Tak seorang pun dari mereka yang dapat memahami bagaimana Lon melakukan hal seperti itu. Bersiaplah untuk mati, dasar brengsek tua. Leon mendengus dan mengalihkan perhatiannya kembali ke tetua ketiga, yang merupakan yang terkuat di antara kelompok sebelumnya. Tetua ketiga adalah satu-satunya yang menjadi ancaman bagi Leon dan begitu dia tak ada lagi, Leon dapat dengan mudah menghadapi sisanya. Bab 1710. Cukup dengan kesombonganmu, bocah. Kau hanya bisa bertahan selama ini dengan bantuan alat pertahananmu. Itu tidak akan membantumu jika kau menghadapiku. Tetua ketiga meraung saat ia mundur dari serangan Leon. Setelah mengamati pertarungan antara Leon dan tetua keempat, tetua ketiga menyimpulkan bahwa Leon berada dalam keadaan penguasa tingkat menengah atau lanjutan, jadi kecepatan dan daya ledaknya kurang dibandingkan dengan tetua keempat. Namun, tetua keempat dikalahkan dengan bantuan alat pertahanan Leon. Mengira Leon tidak akan pernah mampu mengejarnya, tetua ketiga yakin bahwa dia tidak akan bisa dikalahkan, namun pada saat berikutnya dia terbukti salah. Leon menghilang di udara dan muncul kembali tepat di hadapan tetua ketiga. Kecepatan apa? Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Ketakutan? Tetua ketiga membelalakkan matanya karena tidak percaya. Leon menjadi lebih kuat, dan kecepatannya meningkat hingga ia melampaui tetua ketiga. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Leon berubah menjadi orang yang benar-benar berbeda karena kekuatannya meningkat dalam hitungan menit. Itu sungguh tak dapat dipercaya bagaikan sebuah mukjizat dan dia tidak akan pernah mempercayainya sebagai kenyataan jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Tetap tiarap, Leon meraung dan melontarkan dirinya ke arah tetua ketiga dengan kekuatan penuh. Berhenti. Tetua ketiga yang ketakutan melancarkan serangan balik dengan panik dan mundur. Bam! Serangan Leon merobek energi sejati tetua ketiga dan dia mengambil kesempatan untuk memanggil energi sejatinya pada keadaan tertinggi awal, sebelum melancarkan serangan ganda pada tetua ketiga. Meskipun tetua ketiga berhasil menjauhkan diri, serangan ganda mengejutkannya dan dia langsung terpental. Darah mengucur dari mulutnya akibat benturan tersebut saat ia terbanting ke tanah beberapa meter jauhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Willy benar-benar tercengang. Dia mengira Leon lemah dan akan mudah bagi dua semi-kaisar dan sekelompok seniman bela diri terampil untuk menghancurkan Leon. Bertentangan dengan keyakinannya, kedua tetua itu terluka parah dan setengah dari seniman bela diri lainnya juga dilumpuhkan oleh Leon. Fakta bahwa Leon memiliki kekuatan yang tak tertandingi di usia 20-an sungguh tidak nyata dan Willy berjuang untuk memahami apa yang terjadi.